PT Karya Sakti Sentosa, your professional body maker. Tutorial cara untuk mengoperasikan vacuum tank 10.000 liter wet and dry module di Quester CWE 280. Tutorial menyalakan modul. Langkah pertama, pasang stopper ban pada ban belakang dan depan. Kedua, nyalakan mobil dan pindahkan gigi ke posisi netral. Ketiga, pastikan emergency stop button pada posisi off. Keempat, nyalakan kontrol panel, lalu tekan tombol start pada kontrol panel. Kelima, saat muffler sudah mengeluarkan asap, tandanya engine sudah menyala dan siap untuk digunakan. Tutorial pemilihan modul. Pada fase persiapan, penting untuk memeriksa beberapa hal kembali sebelum menyalakan modul. Beberapa hal yang harus diperiksa kembali pada saat fase persiapan adalah: 1. Pastikan tangki dalam posisi normal, bukan dalam posisi dumping. 2. Pastikan karet packing pada sisi belakang pintu terpasang dengan rapi. 3. Pastikan pintu sudah terkunci oleh 4 pengaman dengan rapat. 4. Pastikan solar untuk engine Iveco cukup. Lima, periksa oli hidrolik dan pastikan cukup. 6. Pastikan seal inlet terpasang. 7. Pasang selang pada cam lock inlet di sisi kiri badan tangki. Tutorial persiapan modul. Karoseri vacuum tank ini memiliki 2 macam modul yang terpasang, yaitu modul dry dan modul wet. Modul dry digunakan untuk menghisap material yang bersifat kering, seperti abu batu bara, pasir, dan juga kerikil. Sedangkan modul wet digunakan untuk menghisap material yang bersifat basah atau cairan, seperti air dan lumpur. Masing-masing modul memiliki sensor yang terpasang di dalam tangki. Dapat dilihat yang sebelah kiri ada sensor wet, yang sebelah kanan ada sensor dry. Tutorial penggunaan modul. 1. Pastikan engine sudah menyala dengan cara menekan tombol start pada kontrol panel. Lalu, pilih salah satu modul sesuai kebutuhan dengan cara memutarkan knob pada penutup kontrol panel. Setelah itu, nyalakan powernya. Saat menghisap material berupa cairan, pastikan ada rongga udara di nozzle selang untuk sirkulasi udara. Apabila tenaga dirasa kurang, naikkan linear aktuator 1 tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Tiga, pantau terus indikator RPM dan temperatur pada kontrol panel. 4. Apabila temperatur telah melebihi 100 derajat Celcius, buka pintu engine untuk membantu sirkulasi udara. 5. Jika sudah selesai, matikan modul terlebih dahulu, lalu matikan engine. Tutorial proses dumping.
1. Pastikan gigi mobil ada pada posisi netral, lalu nyalakan PTO. Setelah PTO menyala, masukkan ke gigi 1. 2. Buka semua pengaman yang berada pada belakang tangki. 3. Pastikan modul dan engine dalam posisi off. 4. Di sebelah kanan kontrol panel terdapat 2 macam tuas. Tuas kiri untuk mengatur posisi teleskopik dump badan tangki. Sedangkan tuas kanan untuk mengatur buka tutup pintu belakang tangki. 5. Naikkan tuas secara perlahan untuk mengangkat badan tangki. 6. Buka pintu belakang secara perlahan dan jangan disentak. 7. Pasang safety dump yang ada di sisi kiri dan kanan tangki untuk mencegah turunnya teleskopik secara tiba-tiba. 8. Bersihkan material yang tersisa di dalam tangki. 9. Gunakan vibrator untuk menciptakan getaran agar material tersisa dapat turun. 10. Jika tangki sudah bersih, turunkan kembali safety dump. 11. Turunkan teleskopik secara perlahan dan tutup pintu secara bersamaan. Warning: beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Buka tutup ball valve yang terletak di bawah muffler sebelum mengoperasikan mesin vakum. 2. Buka tutup ball valve yang terletak di bawah air tank untuk membuang udara di dalam air tank. 3. Buka pintu luar main filter untuk memeriksa filter sebulan sekali. Bersihkan dari kotoran dan ganti filter jika ada kerusakan. 4. Periksa oli setiap 2000 jam sekali dan pastikan oli bersih. Jika ada kotoran, segera ganti oli. 5. Pastikan packing seal cam lock terpasang dan dalam kondisi baik. 6. Buka tutup inlet dust filter untuk memeriksa filter sekali setiap bulan. Bersihkan dari kotoran dan ganti filter jika rusak. 7. Buka pintu luar untuk memeriksa filter pada cooling filter setiap 6 bulan sekali. Bersihkan dari kotoran dan ganti filter jika rusak. 8. Lakukan pemantauan kecepatan sebelum mesin vakum dioperasikan. Setelah kecepatan stabil atau sudah mencapai 1300 RPM, modul boleh digunakan dengan batas maksimum hingga 2300 RPM. 9. Lakukan pemantauan pressure gauge selama mesin vakum dioperasikan. Pressure gauge dapat mencapai batas maksimum atau 50 bar jika ada penyumbatan pada area inlet. 10. Lakukan penggantian oli mesin setelah 2000 jam pemakaian dan ganti filter oli secara rutin setelah 3 kali penggantian oli. Periksa air radiator dan tambahkan air jika diperlukan. 11. Periksa aki setiap bulan sekali. Jika batas level air aki sudah hampir menyentuh low level, maka segera isi dengan air demineral pada setiap sel. 12. Regulator diatur pada 6 bar. Apabila terdapat endapan air dan kotoran, buang melalui valve di bawah regulator. Sekian dan terima kasih sudah menonton video tutorial ini. Jangan lupa untuk follow sosial media kami, like, komen, ring the bell, dan juga subscribe.
Sampai jumpa di lain waktu.